Menjelang pemilu 2024 ini memang kita harus banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, mengingat dalam kontestasi politik ini kan memang terjadi rivalitas, ya, terjadi persaingan politik yang memang akan menyeret berbagai aspek, mulai dari kepentingan, ya, kemudian ada pengelompokan berbasis kelompok-kelompok di masyarakat. Namun demikian, untuk ke depan sudah saatnya kita mendorong rivalitas politik, persaingan politik, ya. Tentu partai politik di sini sebagai aktor dominan untuk mengajak masyarakat itu berkompetisi dalam konteks persaingan gagasan, ya. Jadi tidak lagi melihat latar belakang tertentu, ya, asal dan seterusnya, tapi lihat visi misi, pengalamannya, track recordnya. Nah, itu yang kemudian memungkinkan kita untuk terhindar, ya, dari fragmentasi politik yang terlalu dalam, terlalu tajam, sehingga setelah pemilu kita merasakan suasana yang terbelah, gitu, ya. Seolah-olah ada divided government, ya, divided society. Hampir semua elemen-elemen ikut terbelah. Oleh karena itu, agar ke depan kita bisa mendorong proses kompetisi politik, ya, sirkulasi elit di pemilu 2024 ini berlangsung secara sehat, kompetitif, fair, dan tidak membawa ekses terhadap fragmentasi politik pasca pemilu. Maka di sini tugas elit-elit partai politik melakukan pendidikan politik. Mari kita ajak masyarakat untuk sama-sama mendorong, ya, agar dalam konteks memilih calon itu melihat aspek-aspek yang sifatnya kompetitif, kapasitasnya, visi misinya, pengalaman kerjanya, dan bagaimana kemampuan kepemimpinannya. Dan yang paling penting juga untuk para kandidat, ya, para calon, tentu di sini tokoh-tokoh terbaik yang akan memimpin bangsa ini, ya, semuanya adalah aset bangsa yang dalam hal ini menjadi bagian penting untuk melanjutkan perjuangan pembangunan bangsa ini. Mari, ya, bersaing seraya membangun negeri. Menang memimpin, kalah membantu. Saya pikir pengalaman Pak Jokowi dan Prabowo ini satu pembelajaran yang sangat unik, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk kontestasi di pemilu 2024. Dan terakhir, untuk masyarakat tentu harus sudah meninggalkan tradisi politik transaksional, ya. Mari masyarakat sadar dan tercerahkan bahwa demokrasi harus dibangun atas kesadaran, ya, dalam memilih pemimpin, bukan dipengaruhi hal-hal yang sifatnya transaksional. Mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya tokoh pemuda mengajak seluruh elit-elit politik di mana menjelang pilkada di 2024, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, bahwa mulai sekarang ini sudah terjadi polarisasi terhadap masyarakat. Saya mengajak kepada seluruh para pelaku politik, kita hindarkan politik praktis, kita akan hindarkan politik kekerasan. Bersama-sama kita mengajak masyarakat mengenalkan kepada mereka politik yang damai, politik yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia ke depan. Saya juga selaku tokoh pemuda mengajak kepada seluruh pemuda, sama-sama kita mengawal politik ini agar tidak terbawa arus oleh politik yang arogansi, politik yang semena-mena, agar kita bisa melahirkan para pemimpin yang sesuai dengan harapan kita masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikhtiarkan bersama, apa yang kita impikan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang kuat di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan profesional, dan tentu pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat bisa kita laksanakan bersama dengan melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan stakeholder masyarakat lainnya, agar kemudian kita bisa wujudkan bagaimana pemilu ke depan
bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan seterusnya.